Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel Environment Institute bersama saya, Mahawan Karuniasa, di podcast Lingkungan Enviro. Kali ini kita ngobrol lingkungan lagi. Punya tamu khusus hari ini. Ya nanti kita kenalan, tapi yang penting bahwa kita mau diskusi di hari ini, ngobrol di hari ini tentang konservasi satwa liar. Oke, nah tamu kita hari ini adalah Kak Regina, ya nanti kita kenalan nih netizen, teman-teman Gen Z, juga masyarakat ingin kenalan lebih lanjut dan apa itu sih konservasi satwa liar dan hal-hal yang terkait dengan itu. Oke, kita kenalan dulu ya dengan Kak Regina ya. Oke, apa kabar nih Kak Regina? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, ini pasti sudah banyak yang tahu dengan Kak Regina ini, foto-fotonya banyak gitu ya. Nanti kita tanya apa sih kegiatannya gitu ya. Oke, Kak Regina, apa sih kegiatan sehari-hari Kak Regina ini? Sebelumnya saya jurnalis Pak di kantor Berita Antara. Jurnalis di kantor Berita Antara, wartawan kalau Melina sama Gen Z, wartawan gitu, jurnalis gitu terus. Namun saya aktif juga di dunia konservasi. Lalu di 2 tahun ini karena kuliah saya online kan Pak, jadi 2 tahun terakhir ini saya banyak di Aceh dan di Sumatera Utara. Saya menjadi volunteer di Orangutan Information Center di Sumatera Utara, kantor utamanya, tapi kita ruang kerjanya sampai ke Aceh, ke pelosok-pelosok Aceh dan Sumatera Utara gitu. Oke, jadi juga aktif di Orangutan Information Center ya. Jadi 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir. Jadi tidak hanya concern ke satwa liar, tapi ada yang khusus yaitu tertarik ke urusan orangutan gitu ya. Antara lain gitu ya. Oke, Kak Regina, jadi selain itu apakah ada satwa-satwa liar lain yang selama ini juga, kan ini pasti netizen juga pasti nanti lihat itu browsing fotonya kok ada gajah, kemudian apa saja sih yang selama ini menjadi minat itu ya selain orangutan? Sebenarnya selain orangutan Pak, saya juga di tempat OIC itu, Orangutan Information Center itu, kami juga kayak mengatasi restorasi, memperbaiki hutan yang rusak, lalu kejahatan hutan seperti misalkan perburuan untuk gajah, harimau seperti itu dan beberapa satwa dilindungi gitu. Oke, jadi selain fokus kepada satwanya, tapi juga pada habitatnya hutannya, dan juga karena bicara hutannya maka di situ ada gajah, ada harimau. Oleh karena itu kenapa Kak Regina kok sering tuh foto-foto sama gajah, urusan sama harimau, kemudian sama orangutan. Oke, Kak Regina ini dengan sering berurusan dengan satwa liar ya, khususnya orangutan ini. Ada cerita nggak yang menarik, permasalahan apa sih di Indonesia terkait orangutan ini? Ini kelihatannya meskipun masalah lingkungan, masalah dunia, tapi di orangutan ada di Indonesia dan itu menjadi masalah khusus kita. Kira-kira apa saja itu masalah orangutan? Sebenarnya saya di OIC 2 tahun ini Pak, namun 10 tahun sebelumnya saya juga udah banyak di dunia konservasi gitu kan. Saya sempat nulis buku juga gitu tentang orangutan dan ekspedisi hutan Sumatera. Lalu untuk orangutan sendiri kan dia salah satu satwa dilindungi yang sudah terancam punah gitu. Jadi orangutan satwa dilindungi dan terancam punah. Dan itu kata kunci penting ya, dilindungi dan terancam punah gitu ya. Terus? Iya, jadi awalnya saya berpikir mengapa satwa-satwa dilindungi ini kok semakin habis, semakin berkurang populasinya gitu. Ya selain habitatnya juga makin berkurang juga gitu. Tapi saya berpikir penyebabnya apa selain hutan yang semakin semakin rusak gitu. Ternyata perburuan gitu itu juga tinggi sekali Pak. Jual beli satwa dilindungi itu juga sangat tinggi. Jadi udah jelas bahwa orangutan dan banyak satwa liar lain itu adalah dilindungi, terancam punah, tapi ternyata jumlahnya juga terus berkurang, habitatnya juga terus rusak gitu ya. Antara lain karena adanya perdagangan satwa dilindungi tersebut. Satwa dilindungi sebenarnya buat apa sih orang beli? Berarti kalau perdagangan berarti kan ada yang beli itu, ada yang jual. Betul, kenapa orang beli itu? Pernah dengar atau nggak kenapa? Iya, saya ikut beberapa kali, lumayan sering Pak ikut tim investigasi. Waduh, ini belusuan betul ini, masuk ke hutan investigasi gimana tuh? Jadi untuk orangutan sendiri Pak paling banyak itu adalah jual beli bayinya. Bayinya bayi yang dijual, bukan induknya, bayinya yang diambil. Justru bayinya. Justru bayinya. Tapi untuk mendapatkan bayi itu harus membunuh si induk.
Karena tidak mungkin induk tuh tidak ngasih mungkin, bayinya, itu sangat nggak mungkin susah. terus serah terima itu ya sama orang tua. Orang utannya dibunuh, mengerikan sekali, terus anaknya diambil untuk diperdagangkan. Biasa dibunuh, ditembak misalkan gitu kan. Makanya sering kasus ditemukan banyak peluru di tubuh induk. Mengerikan sekali. Karena biasanya daerah wajah dan daerah dada, Pak. Biasa peluru yang paling itu bisa lalu bayi itu, Pak, dari usia 0 sampai 8 tahun itu pasti nempel sama induknya. Oke. Nah, jadi sementara 0 sampai 8 tahun. Iya, ikut ke induknya terus pasti, gitu ya. nempel sama induknya. Sementara untuk merebut ke induk bayi dari induk tuh sangat hampir tidak mungkin. Tidak mungkin, kan tangannya kuat banget tuh orang utan itu hati-hati dengan tangan orang utan. Kekuatan yang kecil aja, Pak, itu lebih kuat daripada manusia dewasa. Oke, betul. Yang bayinya itu belum yang bayinya. induknya. Kabarnya induknya bisa 6 kali kekuatannya dibanding orang dewasa. 6 kali orang biasa ya, orang dewasa. Kuat sekali, Pak. Makanya untuk bayi-bayi ini diperdagangkan ke, ya ada yang ke luar negeri gitu kan, Pak, ada yang di dalam juga, tapi paling banyak keluar sih, Pak, keluar negeri gitu. Nah, lalu selain orang utan, harimau itu banyak yang dijual dari tubuhnya, namun rata-rata tuh hanya untuk perhiasan. Wow, jadi harimau sudah langka, terancam punah, masih diperjualbelikan hanya untuk menjadi hiasan semata saja. Seperti kulit, terus kepalanya kan itu yang sering. Iya, lalu tulang-tulangnya kalung buat gelang gitu. Ya, sementara untuk segelintir orang dia hanya dipakai untuk perhiasan, tapi bagi kita umat manusia yang lain kan ini buat sumber kehidupan. Betul, itu kan setiap apapun yang ada di bumi ini, tumbuhan, satwa itu pasti punya fungsi untuk manusia. Jadi fungsinya bukan untuk hiasan. Itu memang harusnya, apalagi satwa liar memang harus ada di alam liar gitu ya. Betul, Pak. Oke, nah selama ini kira-kira tantangannya apa sih untuk dalam upaya ya konservasi satwa liar itu, orangutan, harimau, gajah, juga habitatnya. Kira-kira tantangannya apa nih selama ini yang dihadapi? Tantangannya adalah belum terintegrasi atau kerja bareng semua pihak. Nomor 1 tuh, itu seperti biasa masih persoalan koordinasi kerja bareng itu ya, masih jalan sendiri-sendiri. Betul, Pak, dan itu untuk koordinasi sangat susah, seperti itulah, menurunkan ego masing-masing itu tuh susah sekali. Lalu penegakan hukum ini juga saya kritisi, Pak. Masih lemah. Iya. Nah, itu di semua urusan, jangankan orangutan, urusan manusia aja masih lemah ya. Oke, penegakan hukum dan kerjasama ini menjadi tantangan itu. Nah, kemudian begini, Kak Regina, ini kan netizen, Gen Z, teman-teman masyarakat ini, selama ini anak-anak muda apakah sudah tertarik itu di urusan ini satwa liar, konservasi itu? Gimana itu, Kak Regina? Iya, memang kayaknya belum kurang seksi kali ya, Pak, ya, isunya ya. Nah, mungkin itu ya. karena juga antara lain ya, anak-anak milenial sekarang kan senang main HP. Kalau di hutan nggak ada sinyal. Kira-kira gimana itu? Ada hubungannya atau ada hal khusus kenapa anak-anak muda masih sedikit ya perlu didorong untuk tertarik ke konservasi? Menurut saya justru Gen Z ini, Pak, dia lebih melek lingkungan, lebih ngeh sebenarnya, Pak. Cuma namun mungkin masalah terbesar adalah mereka nggak tahu mau bantu apa gitu, ngapain nih. Betul. Jadi sebenarnya karena informasi yang sudah bagus, maka anak-anak muda milenial Gen Z ini melek banget tuh tentang isu lingkungan, persoalan lingkungan. Tapi kemudian langkah berikutnya, terus mau ngapain, gimana kan itu menjadi tantangan. Oke, berarti ini penting nih milenial Gen Z, catat nih ya gitu. Bagaimana perlu berinteraksi, komunikasi dengan para pihak gitu ya. Ya perkumpulan bisa nanya-nanya itu kan. Apalagi sekarang bikin zooming gampang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, Kak Regina, nah kira-kira nih masyarakat harus bagaimana nih dengan kondisi berbagai satwa liar sudah jarang dilindungi, masih terus mengalami kepunahan juga habitatnya. Kira-kira apa nih pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya baik yang ada di
khususnya yang ada di sekitar hutan, kemudian juga masyarakat secara umum gitu. Gimana Kak Regina? Iya, sebenarnya ada beberapa, kalau sepengamatan saya Pak, ada beberapa hal yang bisa kita buat untuk memitigasi hal tersebut gitu ya. Seperti misalnya salah satunya pendidikan lingkungan itu perlu. Nomor satu tuh pendidikan lingkungan. Sekarang tidak harus kuliah di kampus tuh pendidikan lingkungan. Lihat podcast, bisa. Podcast Baca buku buku nih, baca bukunya Kak Regina bisa. Buka sosial media bisa gitu ya. Tapi penting adalah belajar lingkungan terus. Dan belajar kan tidak, kan sekarang banyak hoax kan Pak. Jadi Betul. yang kayak abis belajar dapat informasi apa itu jangan ditelan bulat-bulat, cross check atau tanya sama yang memang ngerti di bidang itu gitu. Yang kedua itu hoax ya. Itu bahaya sih Pak, hoax. Fake news, berita palsu, atau kalau secara umum itu ada juga nih yang meneliti infodemi ya. Jadi wabah informasi cepat tersebar, salah gitu. Dan itu mempersulit penyelesaian masalah gitu. Jadi hati-hati juga pada saat ada berita-berita tentang satwa liar, tentang konservasi itu ya. Harus dicari kebenarannya dulu, baru dicerna kemudian apa tindak lanjutnya gitu ya. Jadi itu ya, apalagi nih? Ini juga Pak penting, pemberdayaan ekonomi masyarakat penyegahan desa di sekitar hutan itu penting juga sih Pak. Betul. Jadi masyarakat di sekitar hutan itu ekonominya harus dikembangkan, harus dijaga. Tanpa demikian, maka sumber daya alam, jasa lingkungan yang ada di sekitar menjadi sumber utama kehidupan masyarakat gitu ya. Dan tentu saja setiap orang punya hak untuk hidup ya gitu ya. Bertani kalau yang ada di desa tentu saja. Namun demikian itu yang perlu menjadi perhatian, bahwa masyarakat yang ada di sekitar desa, habitat satwa liar itu perlu dikembangkan ekonominya. Ada hal lain lagi nggak tuh? Sebenarnya banyak gitu. Tapi itu yang tiga hal yang utama. Karena ketika mereka paham Pak apa yang harus dilakukan, misalnya ada gajah masuk ke wilayah mereka tahu harus hubungi siapa untuk mencegah itu. Jadi tidak dengan musir semaunya, itu juga bisa terjadi konflik kan Pak, antara manusia sama ini. Mereka caranya juga bukan mercon dilempar, itu bisa kena bayi gajahnya. Sementara gajah adalah satwa yang perasa dan pengingat. Dia bisa balik lagi menyerang karena bayinya kena sama merconnya. Di tempat yang sama dengan masyarakat jadi yang cara sama. Musirnya pun harus tahu gitu dengan cara seperti apa yang gitu. Baik-baiknya gitu ya. Jadi ini ya, kita sering merasa atau sering mendengar ada orang hutan, harimau, gajah masuk ke pekarangan, masuk ke tegalan permukiman masyarakat. Sebenarnya keliru, masyarakat yang masuk ke habitat mereka. Oleh karena itu kita perlu melestarikan lingkungan, dan itu tadi sudah banyak tuh pesan-pesan ya, berbagi ya, bukan pesan ya, tapi sharing dari Kak Regina, hal-hal yang penting baik untuk anak-anak muda maupun untuk kita semuanya masyarakat, bagaimana agar kita dapat hidup berdampingan dengan aman, berdampingan dengan harmonis dengan berbagai satwa yang ada. Karena mulai dari semut sampai gajah itu punya fungsi untuk manusia dan bukan untuk hiasan gitu ya, tapi untuk bagaimana kita hidup bersama dengan mereka. Oke, terima kasih Kak Regina. Oke, netizen, kita ketemu lagi di video-video lainnya dalam ngobrol lingkungan di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.